Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengujian terhormat, perkenalkan nama saya Yusria Sahar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin 6 Desember tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 4 Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel dengan submateri penyelesaian Sistem Persamaan Linear 2 Variabel metode gabungan pada siswa kelas 8. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi saat ini lagi musim hujan, kita rentan terhadap penyakit, karena kesehatan itu sangat penting. Ya, ingin melihat kesiapan belajar kalian. Alat tulis dan bukunya sudah disiapkan? Sudah? Perhatikan keadaan diri kalian. Jika masih ada sampah yang berserakan, silakan kalian pungut dan buang ke tempat sampah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan berdoa sebelum belajar. Silakan. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Andi Baso Sultan Hasanuddin. Hadir, Bu. Abdul Halim. Hadir, Bu. Daniel. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Syafira Adelia. Hadir, Bu. Nur Jannah. Hadir, Bu. Jadi semua hadir pada hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ibu ingin memberikan kalian satu kalimat motivasi, di mana kalimatnya yaitu hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus maju. Artinya apa bagi kita? Kita itu harus terus belajar. Kita harus terus menggali ilmu yang kita punya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Sekarang itu pembelajaran sudah abad 21. Artinya untuk menyesuaikan diri kita harus selalu terus belajar. Nah, perhatikan situasi yang ingin ditampilkan di atas. Apa pendapat kalian tentang masalah yang Ibu tampilkan? Ya, Ibu. Ya, silakan Takia. Menurut saya Abid membeli 2 burger dan 1 boba seharga 26.000 dan Desi membeli 3 burger dan 2 boba seharga 44.000. Apa permasalahannya? 1 boba, Tika membeli 1 burger dan 2 boba, berapakah harganya? Nah, untuk mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan kita, yaitu 1 burger dan 2 boba, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel, di mana materi ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adapun manfaat lain dari mempelajari materi itu adalah yang pertama, menentukan harga barang yang kita beli, kemudian menentukan harga satuan barang,
Yang ketiga, membandingkan harga, kemudian menentukan umur, menentukan banyak barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu, dan masih banyak lagi manfaat sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita manfaatkan atau gunakan. Ingin mengingatkan kalian tentang materi prasyarat kita pada pagi hari ini, yaitu menyelesaikan persamaan linear dengan metode eliminasi dan substitusi. Mana materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal. Soalnya seperti Ibu tampilkan, kalian kerjakan pada lembar yang Ibu sediakan. Selesai, silahkan jemput. Ya, silakan dikumpul. Ya, Ibu sudah melihat hasil pekerjaan kalian secara garis besar, di mana sebagian besar sudah memahami materi tentang metode penyelesaian eliminasi dan substitusi. Nah, walaupun masih ada kekeliruan dalam penyelesaian, perhatikan yang Ibu tampilkan. Ini adalah penyelesaian dari materi prasyarat yang Ibu berikan. Sudah benar jawaban kalian bahwa nilai X yang memenuhi untuk soal nomor 1 adalah 2. Nah, di sini yang banyak keliru. Di sini yang banyak keliru tadi. Metode substitusi atau mengganti. Nah, di sini kita mengganti nilai X sama dengan 2Y ditambah 10 pada persamaan ke-2. Diperoleh 2 dimasukkan nilai X di sini. Kemudian dilakukan operasinya sehingga diperoleh nilai Y sama dengan min 3. Bisa dipahami? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik, metode diskusi dan tanya jawab, pemanfaatan media PowerPoint serta lembar kerja peserta didik, secara bekerja sama menumbuhkan rasa ingin tahu, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang ketiga, memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi kita akan menggabungkan antara kedua metode yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Adapun model pembelajaran kita yaitu problem-based learning, di mana nanti kalian akan Ibu berikan suatu permasalahan, ya. Kemudian kalian akan membahas permasalahan tersebut dengan teman kelompok. Jadi kalian nanti akan bekerja secara berkelompok, kalian berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Kemudian kalian, salah satu dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Di akhir kita akan mengevaluasi proses penyelesaian masalah yang kalian tampilkan. Nah, adapun teknik penilaiannya yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap di sini Ibu akan menilai sikap disiplin kalian dalam belajar, kepercayaan diri kalian dalam menyelesaikan menjawab tugas, kerjasama kalian dalam berdiskusi dan tanggung jawab kalian apakah tugas kalian selesai tepat waktu. Kemudian penilaian keterampilan di sini Ibu lihat pada penyelesaian LKPD
kalian kerjakan. Bagaimana kemampuan kalian menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Kemudian penilaian pengetahuan akan Ibu laksanakan di akhir pembelajaran dengan memberikan kalian tes formatif. Terhadap materi yang akan kita pelajari, Ibu akan memberikan kalian bahan ajar. Silakan kalian baca bahan ajar agar kalian bisa lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian baca bahan ajar yang Ibu bagikan. Kita baca selama waktu 2 menit ya. Sudah selesai dibaca materinya? Apa yang telah pelajari pada bahan ajar yang Ibu bagikan? Ya, menyelesaikan sistem persamaan linear dua parabol dengan menggunakan metode gabungan masalah yang Ibu tampilkan, di mana masalah ini sudah Ibu tampilkan pada kegiatan sebelumnya. Identifikasi masalah yang ditampilkan, informasi apa yang kalian dapat dari masalah tersebut. Sampai yang bisa? Ya, Takia silakan. Diketahui Abid membeli 2 burger dan 1 minuman boba dengan membayar seharga 26.000 di tempat yang sama. Desi membeli 3 burger dan 2 minuman boba dengan harga 44.000. Berapakah harga yang harus dibayarkan kita? Nah, di sini berapakah harga yang harus dibayarkan kita ketika membeli 1 burger dan 2 boba? Sayangnya kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini yang diketahui, Abid membeli 2 buah burger dan 1 minuman boba dengan membayar 26.000. Kemudian Desi membeli 3 buah burger dan 2 minuman boba dengan harga 44.000. Ditanyakan, harga 1 buah burger dan 2 minuman boba yang harus dibayarkan oleh Ika. Nah, penyelesaiannya langkah pertama, mengganti semua besar yang ada dalam soal dengan variabel. Kita misalkan X sama dengan burger atau Y sama dengan minuman boba. Kemudian langkah kedua, membuat model matematika dari permasalahan. Diperoleh persamaan pertama 2x ditambah y sama dengan 26.000, 3x ditambah 2y sama dengan 44.000. Langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan yang diperoleh dengan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita mengeliminasi variabel y. Di sini yang Ibu eliminasi adalah variabel y. 2x ditambah y sama dengan 26.000, 3x ditambah 2y sama dengan 40.000. Untuk mengeliminasi, kita harus menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Di sini Ibu kali 2 untuk persamaan pertama dan kali 1 untuk persamaan kedua. Diperoleh 4x ditambah 2y sama dengan 52.000, 3x ditambah 2y sama dengan 44.000. Agar variabel y-nya habis, Ibu kurangkan, hasilnya x sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000, untuk mendapatkan variabel y, kita substitusi pada persamaan pertama. 2x ditambah y sama 26.000. Ibu ganti nilai x-nya dengan 8.000. Diperoleh y sama dengan 10.000. Maka harga 1 buah burger sama dengan 8.000 dan harga 1 buah minuman boba sama dengan 10.000. Berapakah yang harus dibayarkan untuk 1 burger dan 2 minuman boba? X ditambah 2y sama dengan 8.000 ditambah 2 kali 10.000. Hasilnya 28.000. Jadi harga yang harus dibayarkan Tika untuk membeli 1 burger dan 2 minuman boba yaitu 28.000. Bisa dipahami metode penyelesaian dengan metode gabungan membagi kalian dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan pada WA semalam. Silakan dibentuk kelompoknya.
2 ikan dan 4 ikan. Kemudian Bu Sita membeli, apa yang dibeli baru dituliskan di sini. Kemudian apa yang ditanyakan? Setelah itu kalian gunakan metode penyelesaian gabungan untuk menyelesaikan masalah yang bisa dipahami. Gunakan bahan ajar yang Ibu bagikan, ya. Identifikasi masalahnya, ya. Apa yang diketahui? Nah, di sini ada masalah. Apa masalahnya? Coba kalian baca. Kalian baca. Nah, kemudian kalian diskusikan. Nah, ini membeli apa? Apa yang dibeli? 2 ikan nila dan 4 ayam seharga 28. Kemudian Bu Sita membeli. Apa yang dibeli oleh Ibu Sita? Kalian tuliskan. Nah, di sini ada ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Berapa sisa uang? Nah, kalian tentukan berapa harga ikan dan bayam dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan dengan 2 variabel. Gunakan metode gabungan seperti yang ada pada contoh dan bahan ajar. Ya, bisa dipahami? Berdasarkan masalah di atas, dapat diketahui Bu Ani membeli 2 ikan nila dan 4 ikat bayam seharga 28.000 dan Bu Sita membeli 3 ikat nila. Ditanyakan berapakah sisa uang Bu Sita? Penyelesaian. Dan bila semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Dimisalkan harga ikan nila sama dengan X, sedangkan buatlah model matematika dari persamaan tersebut. 2X ditambah 4Y sama dengan 28.000 pada persamaan 1 dan 3X ditambah 3Y sama dengan 36.000 pada persamaan 2. Selesaikan persamaan yang didapatkan dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. 1. Eliminasi pada kelompok saya mengeliminasi variabel X. Untuk mengeliminasi variabel X, kita harus menambahkan koefisiennya dengan cara pada persamaan 1 saya kalikan 3 dan pada persamaan 2 saya kalikan 2 dan diperolehlah hasil 6X ditambah 12Y sama dengan 84.000 dan
Diketahui di toko A mereka membeli Adit membeli 3 pulpen dan 2 buku tulis dengan harga 17.500 dan Daniel membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 10.000. Di toko B Adit membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis dengan harga 14.000. Daniel membeli 1 pulpen dan 3 buku tulis dengan harga 19.500. Ditanyakan toko manakah ya? Toko manakah harga pulpen dan buku tulis? Jadi harga pulpen di toko A sama dengan 2.500 dan harga buku tulis di toko A dapatkan hasil harga pulpen di toko B sama dengan 3.000 dan harga buku tulis di toko B sama dengan 5.500. Di toko bandingkan harga pulpen dan buku tulis di toko A dan B. Didapatlah bahwa harga pulpen dan buku tulis termurah di toko A. Ya. Jadi harga buku termurah yaitu ada di toko A. Bagaimana dengan presentasi kelompok 2? Apakah sama penyelesaiannya dengan hasil diskusi kalian dari kelompok lain? Harus menggunakan AB atau FC. Oh ya, ada pertanyaan dari kelompok 3. Apakah variabel itu harus menggunakan AB atau XY? Ada yang bisa menjawab dari? Oh ya. Tidak, variabel bisa menggunakan huruf apa saja, mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Tidak hanya menggunakan huruf X dan Y atau A dan B saja. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1 bahwa tidak hanya huruf AB ataupun XY yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan huruf A sampai Z. Bagaimana untuk kelompok 3? Ya. Masih ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Ya. Kenapa dengan kelompok 4? Beda jawabannya. Berbeda. Kelompok 4 bisa presentasi ke atas? Oh, ya. Kalau begitu, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4 dipresentasikan mananya yang berbeda. Yang bagian yang berbeda saja ya. Masalah 2. Ya, ini adalah penyelesaian dari kelompok 4 ya. Bagaimana yang berbeda, Nak? Saya mengeliminasi variabel Y. Wah, yang dieliminasi oleh kelompok 4 adalah variabel Y. Ya. Silakan. Silakan dijelaskan bagaimana penyelesaian dengan mengeliminasi variabel Y. 3x tambah 2y sama dengan 17.500. 2x tambah y sama dengan 10.000. Dan saya kalikan Ya, berapa? dikali 1 dan dikali 2. Ya. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 17.500, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 10. Beda hanya penyelesaian di masalah pada toko A. Dia eliminasi variabel Y. Namun di sini ada sedikit kekeliruan dari kelompok 4. Ya, benar. Ada sedikit kekeliruan dari penyelesaian hasil perkalian untuk menyamakan koefisiennya di sini, ya? Iya, benar sekali. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Hasil yang kalian tampilkan. Ibu sudah melihat juga hasil pekerjaan kalian yang Ibu potret tadi. Ada sedikit kekeliruan dari kelompok 4, yaitu hasil perkalian antara 10 dikali 2. Harusnya di sini sama dengan 20.000, ya? 20.000 berarti 20.000 hasilnya di sini 2.500. Kemudian di situ nilai X sama dengan 2.500 pada persamaan perolahan nilai sama dengan 5.000. Nah, ada pun penyelesaian masalah 1 dan masalah 2 pada yang PD sama dengan hasil jawaban kalian, yaitu kita tulis diketahuinya Ibu Ani membeli 2 ikan nila, 4 ikan bayam dengan harga 28.000. Setelah itu kita ganti besaran dengan menggunakan variabel
Y, tidak. Variabel bisa kita misalkan dengan huruf A sampai Z ataupun menggunakan simbol, ya. Diperoleh model matematikanya yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 28.000, 3x ditambah 3y sama dengan 36.000. Dan yang ditanyakan di sini adalah 2x ditambah 2y sama dengan 2.000 dan nilai sama dengan 10.000. Jadi harga satu ikan nila sama dengan 10.000 dan harga satu ikan bayam adalah 2.000. Maka jika Ibu Pika membeli 2 ikan nila dan 2 ikan bayam, maka Ibu Pika harus membayar seharga 24.000. Sehingga jika dia membayar dengan uang 100.000, kembaliannya adalah 76.000. Nah, itu adalah penyelesaian dari masalah 1. Untuk penyelesaian masalah 2, persamaannya yang diperoleh, saya misalkan lagi di sini harga buku sama dengan X dan harga buku tulis sama dengan Y. Diperoleh persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 17.500, 2x ditambah y sama dengan 10.000, sama dengan penyelesaian kalian. Ibu substitusi variabel Y sama dengan penyelesaian yang dilakukan oleh kelompok 4. Namun ada kekeliruan di sini dia lupa mengali konstantanya dengan buku di toko A yaitu 5.000 dan harga pulpennya adalah 2.500. Sedangkan di toko B harga buku tulis adalah 5.500 dan harga sebuah pulpen adalah 3.000. Manakah toko yang menjual pulpen buku yang lebih murah? Jawabannya adalah toko A. Sama dengan penyelesaian. Ini menanyakan kepada kalian apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, metode apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan? Metode gabungan. Metode gabungan antara eliminasi dan Substitusi. Siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sih itu metode gabungan? Berarti Gabungan antara eliminasi dan substitusi. ya, menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah penyelesaian metode gabungan? Ibu, Ya, silakan. langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode gabungan yaitu 1. Cari nilai salah satu variabel dengan menggunakan metode eliminasi. 2. Substitusi nilai variabel yang diperoleh pada persamaan untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Ya. 3. Lakukan hingga mendapatkan input penyelesaian. Ya, jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan yaitu yang pertama, kita menentukan nilai satu variabel dengan cara eliminasi. Nah, kemudian setelah mendapat nilai satu variabel, untuk mendapatkan variabel yang lain yang satu, kita menggunakan metode substitusi dengan cara memasukkan nilai variabel yang telah kita dapat kepada salah satu persamaan. Lakukan hingga mendapatkan himpunan penyelesaian. Nah, di sini juga kita belajar tentang membuat model matematika dari suatu permasalahan. Ada yang ingin tahu bagaimana sih langkah-langkah membuat model matematika dari suatu permasalahan? Ya, silakan. Identifikasi 2 besaran yang belum diketahui nilainya. Ya. 2. Nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. 3. Rumuskan step LDF yang merupakan model matematika dari permasalahan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, jadi untuk membuat model matematika, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi besaran yang ada pada soal. Setelah itu kita menentukan variabelnya dengan cara memisalkan. Pemisalannya ini bisa menggunakan huruf A sampai Z ataupun menggunakan simbol. Setelah itu kita membuat model matematika dari permasalahan yang ada. Pertanyaan kita pada pagi hari ini. Menyenangkankah buat kalian? Susahkah? Atau bagaimana? Menyenangkan? Bagaimana yang kalian sukai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Berdiskusi dalam kelompok. Kalian berdiskusi dalam kelompok. Nah, kalian senang berdiskusi. Kenapa? Menyelesaikan masalah bersama-sama sehingga bisa saling menutupi kekurangan ya. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal bahwa pada akhir nanti kita akan melakukan tes formatif untuk mengetahui pemahaman kalian. Ibu minta kalian ubah posisi duduk
kalian ke bentuk semula terlebih dahulu. Silakan yang hijau. Ya, silakan tulis penyelesaiannya di kertas yang ibu bagikan. Silakan dikerjakan. Waktunya 7 menit. Dimulai dari sekarang. Selesai. Ya, hasil tes formatifnya sebagian besar sudah ibu periksa, walaupun masih ada yang belum ibu periksa. Di sini hasilnya ibu melihat kalian masih ada sedikit kekeliruan setelah mensubstitusi. Eliminasi kalian bisa, tetapi ada sedikit di substitusi. Sebagian misalnya tidak bisa di substitusi. Ibu akan tampilkan penyelesaian masalah pada soal nomor 3, ya. Nah, yang diketahui di situ ada Daniel membeli 4 buku dan 2 pulpen, membayar 34. Dan adalah berapa harga ketika Gusti membeli 5 buku tulis dan 3 pulpen. Harga 1 buku tulis sama dengan 6.000 dan harga 1 buah pulpen sama dengan 5.000. Untuk mendapatkan biaya yang harus dibayarkan Gusti yaitu 5 dikali 6.000 ditambah 3 dikali 5.000. 5 kali 6.000 adalah 30.000 ditambah 3 kali 15.000. Maka harga yang harus dibayarkan Gusti yaitu 45.000. Ya. Kalian sudah benar. Ada yang sebagian besar sudah bisa menjawab, tapi masih ada yang keliru di bagian substitusi. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian pelajari materi menyelesaikan sistem persamaan 2 variabel khusus. Ya, pada buku paket kalian. Saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu tutup pembelajaran kita dengan doa sebelum pulang, ya. Ibu minta Kakak kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan Kakak kelas. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.